Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rahayu dari kelas A14 Program Studi PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Kali ini akan memenuhi persyaratan untuk ujian akhir semester, yaitu praktek penggunaan aplikasi digital Kitab Kuning menggunakan Maktabah Syamilah, kajian kitab Bidayatul Hidayah, bagian menjauhi maksiat atau ghibah dan menganggap diri baik, serta kajian kitab dalam bagian etika berteman dengan dosen pengampu Haji Ismail MSI. Aplikasi Maktabah Syamilah. Secara singkat, Al-Maktabah Syamilah adalah sebuah program komputer yang memuat berbagai kitab-kitab kajian keislaman dan berfungsi sebagai perpustakaan digital dengan teknik pencarian objek yang mudah. Dapat pula dikatakan program software komputer yang memuat ribuan kitab-kitab induk yang berbahasa Arab dalam berbagai cabang disiplin ilmu agama. Bidang ilmu dan jumlah kitab dalam software ini memuat macam-macam kitab dalam berbagai bidang, misalnya tafsir, hadis, fikih, usul fikih, kalam, tasawuf, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengenal Maktabah Syamilah? Aplikasi ini adalah aplikasi mausu'ah atau ensiklopedi kitab-kitab Islam. Dibuat semenjak tahun 1426 Hijriah atau 2005. Dikembangkan oleh Muassasah Maktabah Syamilah di Mekah dan jumlah kitab lebih dari 60.000 kitab. Adapun cara untuk menginstal Maktabah Syamilah, pertama-tama untuk mendapatkan aplikasi ini adalah dengan dua cara. Yang pertama boleh di-download Maktabah Syamilah di website ini. Kemudian yang kedua, di-copy dari mana komputer atau laptop yang ada aplikasi Maktabah Syamilah. Untuk kapasitas Maktabah Syamilah sendiri kurang lebih ada 30 GB sehingga untuk lebih gampang menyalin lewat hard disk atau pendrive 64 GB. Baiklah, kemudian simpan folder Maktabah Syamilah di laman di dalam Windows atau local disk atau new volume. Yang kedua, sebelum memasang atau mengatur Maktabah Syamilah, silahkan atur dulu bahasa di kontrol panel. Terlebih dahulu jika komputer Anda atau kita tidak dapat membaca tulisan Arab, yaitu caranya dengan buka kontrol panel, kemudian klik pada bagian klik Language and Region, lalu pilih Change Data Time and Number Format, kemudian pilih tab Administratif, kemudian pilih lagi Sistem Lokal, kemudian Arabic atau Saudi Arabia, lalu klik OK, kemudian Restart New atau mulai ulang. Kemudian kalau sudah, dalam folder tersebut pilih Setup untuk instalasi Maktabah Syamilah. Setelah siap proses atau install, maka pada setup tadi pilih aplikasi Maktabah Syamilah dan download. Kitab-kitab pada Arab yang diberikan pada awalnya cukup unduh saja sebanyak 500 kitab. Untuk update Maktabah Syamilah, silakan di halaman website di samping. Adapun tampilan aplikasi Maktabah Syamilah di masing-masing perangkat itu berbeda. Yang pertama ada di perangkat Windows, itu tampilannya seperti ini. Terus ada di tampilan Android juga berbeda. Kemudian di tampilan iOS atau iPhone juga berbeda. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, fungsi utama Maktabah Syamilah adalah untuk memilih kitab. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar buku yang terbuka. Yang kedua, untuk membuka Al-Quran. Fungsi ini terdapat pada ikon
gambar Al-Quran. Yang ketiga, pencarian atau search, yaitu mencari penggalan teks yang terdapat dalam sejumlah kitab yang dipilih. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar kaca pembesar. Yang keempat, untuk mendownload PDF. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar logo PDF. Yang kelima adalah untuk update kitab. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar logo checklist berwarna hijau atau merah jika ada kitab yang perlu diupdate. Untuk mencari kitab di Maktabah Syamilah, caranya adalah yang pertama buka menu Ikhtaro Kitaba. Kemudian yang kedua, pilih menu kitab yang berada di bawah menu Tasnif. Yang ketiga, ketikkan nama kitab yang ingin kita cari di kolom pencarian yang sudah tersedia. Jika kitab yang kita cari sudah ada di database, maksudnya yang ada di database Maktabah Syamilah, misalnya kita ketikkan saja judul kitabnya Bidayatul Hidayah, nanti insya Allah akan muncul. Kemudian cara untuk mencari teks yang terdapat dalam kitab di Maktabah Syamilah yang sudah kita pilih tadi, yaitu yang pertama adalah pilih menu. Yang kedua, tentukan tema yang akan menjadi batasan pencarian kita. Lalu, tentukan kitab apa saja yang akan menjadi batasan pencarian. Kemudian, ketikkan kata kunci teks yang ingin kita cari sumbernya di kolom pencarian yang tersedia. Boleh tanpa harokat. Lalu, jika tidak muncul hasil pencariannya, kemungkinan kata kunci yang kita ketikkan ada yang keliru penulisannya atau memang kata kunci itu benar-benar tidak ada di dalam semua kitab yang sudah kita ketikkan batas pencariannya tadi. Baiklah, setelah tadi kita sedikit memaparkan tentang bagaimana cara menginstal dan membuka aplikasi Maktabah Syamilah dalam mencari kitab Bidayatul Hidayah. Maka sekarang akan sedikit kami paparkan materi tentang bagian menjauhi maksiat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Menjauhi maksiat dalam kitab ini bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian, yaitu meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang, sedangkan meninggalkan maksiat atau syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong siddiqun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya orang-orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang-orang yang berjihad adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya. Dan ketahuilah pula bahwa ketika kita bermaksiat, sesungguhnya kita melakukan maksiat tersebut dengan anggota badan kita, padahal itu adalah nikmat dan amanat amanat dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan berkhianat terhadap amanat yang dititipkan Allah kepada kita betul-betul merupakan perbuatan yang melampaui batas. Maka sadarlah bahwa semua anggota badan akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat dengan lidah yang fasih. Ia akan menyingkap rahasia kita di hadapan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada hari di mana lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan yang kalian lakukan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 24. Allah juga berfirman
Tiada hari ini kami tutup mulut mereka sedangkan tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Dalam Quran Surat Yasin ayat 65. Oleh karena itu, peliharalah semua anggota badan kita dari maksiat, khususnya 7 anggota badan karena neraka jahanam memiliki 7 pintu masing-masing. Mereka mempunyai bagian tersendiri. Yang masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahanam itu adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan mereka, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Lalu bagian ini dalam menjauhi maksiat ini ada beberapa bab yaitu yang akan kita bahas sedikit yaitu gibah dan menganggap diri baik. Gibah atau menggunjing adalah jika kita melakukan hal itu maka kita adalah orang yang telah melakukan gibah dan marah meskipun kita berkata benar, yaitu misalnya kita menyatakan maksudmu secara tidak langsung dengan berkata, "Semoga Allah memperbaiki orang itu." Di sini terkumpul 2 hal yang buruk, yaitu gibah, karena dari pernyataannya kita dapat memahami hal itu dan merasa bahwa diri kita bersih dan tidak bersalah. Tetapi jika kita benar-benar bermaksud melakukannya, maka berdoalah secara rahasia jika engkau merasa berduka dengan perbuatannya. Dengan demikian jelaslah bahwa kita tak ingin membuka rahasia dan rahasianya. Jika kita menyadari hal itu, ketahuilah bahwa ketidakberdayaan seseorang untuk menghindari apa yang dinisbatkan padanya sama seperti ketidakberdayaan kita. Apabila engkau melihat lahir dan batinmu lalu engkau tidak menemukan aib dan kekurangan, baik dari aspek agama maupun dunia, maka ketahuilah bahwa ketidaktahuanmu itu terhadap eh, merupakan kebodohan yang sangat buruk. Tetapi apabila engkau melihat dirimu dengan pandangan ridho, hal itu merupakan puncak dari kebodohan. Selanjutnya, menjauhi maksiat yaitu menganggap diri sendiri adalah baik. Sebagian pakar hikmat bertanya apa yang jujur itu buruk. Mereka menjawab, seseorang yang memuji dirinya sendiri. Ketahuilah bahwa hal itu akan mengurangi kehormatanmu di mata manusia dan mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin membuktikan bahwa membanggakan diri tak membuat manusia bertambah hormat padamu, lihatlah kepada kerabatmu. Saat mereka membanggakan diri, kedudukan dan harta mereka sendiri, betapa hatimu membenci mereka dan bertindak atas tabiat mereka. Lalu engkau menyembunyikan mereka di belakang. Jadi sadarilah bahwa mereka juga bersikap demikian ketika engkau memulai membanggakan diri dalam hati. Mereka mencelamu dan hal itu akan mereka ungkapkan ketika mereka tidak berada di hadapanmu. Bagian dalam kitab Hidayatul Hidayah yang ketiga adalah bagian etika berteman. Dalam etika berteman, ketahuilah bahwa sahabatmu yang tidak pernah berpisah denganmu entah dalam keadaan diam, bepergian, tidur, bahkan dalam hidup dan matimu adalah Tuhan Sang Penciptamu. Jika engkau tidak mampu melaksanakan hal itu setiap waktu, maka engkau harus menyediakan waktu di malam dan siang hari agar engkau dapat menggunakan waktu itu untuk berkhalwat bersama Tuhan dan merasakan kenikmatan bermunajat kepadanya. Berkenaan dengan hal itu, engkau harus mengetahui adab-adab menjalin hubungan dengan Tuhan. Itulah adab menjalin hubungan dengan teman yang tak pernah berpisah. Demikian tadi sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, banyak khilafnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.